dari kelompok pertama akan membahas tentang perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Perkenalkan, nama saya Widi Kardiguna. Perkenalkan, nama saya Cinta Mutia Karneva. Perkenalkan, nama saya Mutia Farina. Saya Laisa Sudini Rifani. Saya Ahmad Fadil Dewe. Yang pertama yaitu larutan. Larutan adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat yang setelah kita campurkan zat-zat tersebut tidak dapat kita pisahkan lagi seperti semula. Ketika ditempatkan dalam air, kebanyakan zat akan terlarut dan zat yang terlarut ini disebut solubel dan yang lainnya tidak dapat larut disebut insolubel. Dalam suatu larutan, zat yang menunjukkan jumlah yang lebih besar disebut dengan pelarut dan yang jumlahnya sedikit disebut zat terlarut. Zat tidak dapat larut atau insolubel mempertahankan keadaannya agar tidak terdistribusi dalam pelarut. Biasanya yang digunakan sebagai pelarut adalah air, karena kebanyakan zat padat akan terlarut dalam air. Tetapi sebenarnya hampir semua cairan dapat dijadikan pelarut. Koloid adalah kondisi pertengahan antara campuran dan larutan. Pada koloid terjadi dispersi penyebaran partikel-partikel kecil, tetapi bukan berukuran molekul. Hal yang membedakan koloid dari larutan dan campuran adalah pada ukurannya. Koloid adalah tersebarnya partikel-partikel kecil dengan ukuran 10⁻⁷ sampai 10⁻⁵ cm. Yang ketiga yaitu suspensi. Suspensi adalah campuran fluida yang mengandung partikel padat atau campuran heterogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair tersebut. Partikel padat dalam sistem suspensi umumnya lebih besar dari 1 mikrometer, sehingga cukup besar untuk memungkinkan terjadinya sedimentasi. Saya akan memberi contoh sebuah larutan. Alat dan bahannya adalah segelas air dan 1 sendok gula. Pertama, masukkan 1 sendok gula tersebut ke dalam segelas air dan aduk hingga rata. Pada contoh ini kita dapat lihat bahwa gula yang kita masukkan tadi setelah diaduk, gula tidak terlihat di dalam air. Hal ini disebabkan zat yang terlarut menjadi partikel yang sangat kecil. Partikel-partikel tersebut tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Contoh koloid. Alat dan bahannya adalah segelas air dan 1 sendok susu bubuk. Pertama, masukkan 1 sendok susu bubuk ke dalam segelas air dan aduk sampai rata. Pada contoh ini dapat kita lihat bahwa susu larut dalam air tetapi tidak bening melahirkan keruh. Jika didiamkan, campuran itu tidak memisah dan juga tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan. Ternyata partikel-partikel susu yang tersebar di dalam air masih dapat dibedakan jika dilihat dengan mikroskop ultra. Contoh suspensi, alat dan bahan, segelas air dan beberapa pasir. Pertama, masukkan pasir ke dalam air, kemudian aduk sampai rata.
Nah, setelah didiamkan beberapa menit, pasir tidak terlarut di dalam air. Dapat kita lihat di sini terdapat endapan pasir, berarti partikel padat dalam suspensi umumnya lebih besar dari 1 mikrometer sehingga cukup besar untuk memungkinkan terjadinya sedimentasi. Yang pertama dari aspek ukuran partikel. Larutan memiliki ukuran partikel kecil dari 10-7 cm, pada koloid 10-7 sampai 10-5 cm, dan suspensi besar dari 10-5 cm. Yang kedua, distribusi partikel. Larutan bersifat homogen, pada koloid bersifat heterogen, dan suspensi bersifat heterogen. Yang ketiga, berdasarkan penyebaran. Pada larutan penyebarannya merata, dan koloid penyebarannya cenderung mengendap, suspensi penyebarannya mengendap. Dan yang keempat, berdasarkan penyaringan. Larutan tidak dapat disaring, koloid dapat disaring dengan penyaring membran, dan suspensi dapat disaring. Yang kelima, berdasarkan endapan. Larutan tidak memisah jika didiamkan, pada koloid tidak memisah jika didiamkan, dan suspensi dapat memisah. Dan yang keenam, berdasarkan penglihatan dengan mikroskop. Larutan tidak dapat dilihat walaupun dilihat dengan mikroskop ultra. Koloid dapat dilihat dengan mikroskop ultra dan suspensi dapat dilihat dengan mikroskop. Dan terakhir, contoh dari larutan adalah larutan gula, larutan garam, darah bersih. Pada koloid, contohnya tepung kanji dalam air, mayonnaise, debu di udara. Dan suspensi, campuran pasir dan air, sel darah merah dan plasma putih dalam plasma darah. Kami dari kelompok pertama akan membahas tentang perbedaan larutan. Koloid adalah kondisi pertengahan antara campuran dan larutan. Pada koloid terjadi dispersi penyebaran partikel-partikel kecil tetapi bukan berukuran molekul. Hal yang membedakan koloid dari larutan adalah campuran pada ukurannya. Astagfirullahaladzim. Yang pertama itu larutan. Larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih zat. Yang setelah kedua zat itu kita campurkan, setelah itu tidak dapat kita pisahkan. Jadi dapat kita simpulkan dari apa nih aku bilang tadi?